Perjuangan kekasih Amar Zoni, Dr. Camelia, demi membela Amar yang bakal menjadi suaminya masih belum selesai. Rabu siang kemarin, Camelia bersama Aditya Zoni dan Ketua Gerakan Anti Narkoba atau GANAS mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum bagi Amar yang sedang menjalani persidangan kasus narkoba yang menjeratnya. Yang menyampaikan surat aja minta perlindungan hukum gitu kan, takutnya besok kalau eksepsinya ditolak kan kita pada pembuktian kan, mudah-mudahan sih nggak ditolak ya kan. Kalau misalnya ditolak kan kita harus butuh pembuktian dan aku pengennya Bang Amar harus ada di Jakarta dan dilindungi oleh LPSK ini. Selain minta perlindungan hukum, pihak keluarga dan GANAS juga mengajukan agar Amar ditetapkan sebagai justice kolaborator, di mana Amar sebagai pelaku tindak pidana siap bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan dugaan peredaran narkoba di dalam rutan. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Tujuannya adalah keluarga dan Amar Zoni siap untuk mengungkap terkait dengan dugaan peredaran narkoba di dalam rutan. Dengan langkah ini, Aditya Zoni berharap sang kakak mendapatkan perlakuan yang tepat sebagai pengguna narkoba. Adit yakin Amar bukanlah pengedar seperti yang dituduhkan, tetapi hanyalah pengguna narkoba yang justru perlu disembuhkan. Bukan malah dibuang ke Nusa Kambangan seolah-olah Amar telah melakukan tindak pidana berat yang merugikan negara. Harapan saya, tarik Bang Amar ke sini, masukin ke rehabilitasi, dan kita pulihkan lah si Amar Zoni ini supaya nggak sakit gitu loh. Begitupun Camelia yang ingin dalam sidang ke depan, di mana agenda pembuktian kekasihnya itu bisa dihadirkan ke Jakarta agar bisa memberikan keterangan dengan leluasa. Sekarang ngasih keterangan di kandang singa, siapa yang berani sih gitu kan, nggak ada yang berani gitu. Jadi kemarin juga kita udah ngajuin ke hakim kan, hakimnya selalu bilang nanti kalau ada pembuktian, kalau kita tahap ke pembuktian. Nah, ini salah satunya lah usaha kita untuk Bang Amar balikin dulu ke Jakarta. Nanti kalau emang terbukti bersalah ya monggo kalau mau dibawa lagi. Tapi kan kita di sini yakin Bang Amar nggak bersalah. Tak hanya insan yang berbohong dan menutupi pernikahan sirinya, Inara juga melakukan hal yang sama. Saat Celeb On News mewawancarainya pada awal November, perempuan 32 tahun ini mengaku sedang menyiapkan pernikahan. Nyatanya sudah 2 bulan Inara berstatus sebagai istri insan. Ya, kita berdoa aja yang terbaik. Kalau tahun ini alhamdulillah, tahun berikutnya juga insya Allah lancar, mudah-mudahan aja. Nggak ada yang gimana-gimana sih persiapan, aku juga nggak mau dirame-ramein sih. Pokoknya tahu-tahu jadi aja. Tapi alhamdulillah dianya selalu kayak meyakinkan bahwa ini tuh ibadah, Jadi ya udah, bismillah lah. Nggak mudah nyerah, soalnya udah berapa kali saya mundur. Drama poligami insan dengan 2 wanita cantik Inara Rusli dan Wardatina Mawa menghebohkan publik negeri ini. Kebohongan yang ditutupi secara rapat kini telah terkuak. Sementara laporan Mawa mengenai perselingkuhan perzinahan dengan terlapor Insanul Fahmi dan Inara Rusli tengah diproses di Polda Metro Jaya. Jeratan pasal 284 KUHP membuat Inara Rusli dan Insan terancam hukuman maksimal 9 bulan penjara. Untuk bisa lepas dari jeratan hukum atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan, sepertinya sulit bagi Insan dan Inara, lantaran Mawa memiliki fakta-fakta dan bukti yang menguatkan laporannya. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan seadil dan sebagai mestinya. Namun pengakuan Insan bahwa dirinya telah menikah dengan Inara malah dicurigai sebagai trik untuk melepas dari jeratan laporan Mawa. Ya insya Allah siap lah, kan ini memang udah kayak gini udah harus dijalanin kan, karena sudah sampai tahap seperti ini gitu, nggak apa-apa, insya Allah siap-siap aja, dia ya ikhlas-ikhlas dan siap aja. Setelah Insan dan Mawa angkat bicara, kini tinggal Inara yang masih tiarap. Padahal nyinyiran dan tuduhan sebagai pelakor terus bergulir menerjang ibu 3 anak itu. Sedangkan di pihak Mawa, setelah melapor ke Polda Metro Jaya dan mengumbar cerita pengkhianatan suaminya dengan Inara, kini memutuskan akan berpisah dari Insan.
artian poligami itu tuh harus ada Gak kaitannya dengan ada keluarga. Gak ada urusan harta pun, gak ada urusan sama yang abang mau nikah aja bisa. Gak ada dosa sama abang, harusnya bisa. Jadi kok misalnya ngomong asli yang kasih review diam-diam? Bisa, cuman karena mau respect sama yang karena abang sayang sama yang abang ngomong, jawab langsung. Kartika Putri benar-benar meradang dengan maraknya berita di media sosial yang menyebut dirinya menggugat cerai suaminya Habib Usman bin Yahya. Yang mengejutkan dalam berita itu juga menyebutkan alasan Kartika gugat cerai karena poligami. Tak terima dengan pemberitaan tersebut, Karput siap melaporkan pemilik akun yang telah menyebarkan berita hoaks atau bohong. Hal itu diungkapkan Habib Usman kepada awak media. Saya pribadi nggak ada rencana buat ngelaporkan. Tapi istri saya punya rencana buat ngelaporin, jadi hati-hati. Kalau saya tidak punya rencana buat ngelaporin, tapi istri saya katanya punya rencana buat ngelaporin. Jadi kita tunggu kelanjutannya. Kalau nggak dihapus, kalau nggak minta maaf, kayaknya sih bakal dilaporin. Main-main, saat ini Habib Usman telah menunjuk kuasa hukum dan mengantongi beberapa akun berita dan bukti video. Untuk itu, suami Kartika Putri itu mengingatkan kepada pemilik akun tersebut untuk segera menghapus link berita video berita bohong itu. Sangat banyak akun yang terbukti dan valid kalimatnya, narasinya yang menyudutkan dan fitnah. Itu kalau saya hitung plus minus 5-10 yang bisa pidana. Tapi lagi dikaji sama tim lawyer saya atau pengacara saya, legal saya, lagi dicek mana yang potensi besar buat pidana. Jadi hati-hati. Pada kesempatan itu, Habib Usman juga membantah keras soal dirinya yang digugat cerai oleh Karput. Ia juga tak pernah berniat sedikit pun untuk poligami. Berita tersebut jelas sebuah fitnah yang sangat merugikan keluarganya. Istri saya tidak pernah menggugat saya. Istri saya tidak pernah, Kartika, memang kamu pernah gugat? Nggak pernah digugat, dia nggak pernah datang ke pengadilan juga. Dan kita nggak pernah ada permasalahan. Jadi alhamdulillah itu semua fitnah. Cuman istri saya merasa dirugikan dan dicurigain. Akhirnya saya kemana-mana. Kemana nih? Ngajar nih. Lihat foto videonya. Karena saya kalau ngajar dimanapun pasti ada yang foto yang videoin. Pasti di tag istri saya. Pasti nyampe juga ke istri saya kok. Sebaliknya, Habib Usman justru mengungkapkan jika rumah tangganya dengan Kartika Putri baik-baik saja. Malah saat ini ia dan Karput tengah menanti kelahiran anak ketiga mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Besok lahirkan insya Allah, due date-nya itu tanggal 12 Desember, 10 sampai 12 Desember. Tapi kontraksinya udah mulai 3-4 hari yang lalu nih, udah 1 minggu ini kontraksi. Dan insya Allah mudah-mudahan lancar, berkah, sehat bayinya, sehat ibunya.